Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah li fadilati Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu Syarhul Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah li fadilati Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Kita memasuki pembahasan di bait syair yang ke-24 terkait dengan rasa takut, kekhawatiran dan kesedihan yang berkepanjangan. Itu disebabkan karena kejahilan tentang ilmu agama. Beliau mengatakan di bait syair ke-24, wal khawfu bil jahli wal huznu at-tawilu bihi wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasimi. Kata beliau, kekhawatiran itu adalah sebab kejahilan. Wal huznu at-tawil, demikian pula kesedihan yang berkelanjutan, yang terus-menerus, berkepanjangan, tiada henti. Itu juga sebab karena kebodohan tersebut, kejahilan tentang ilmu agama. Wa an ulil ilmi, adapun orang-orang yang berilmu, manfiyan, maka dua perkara itu akan hilang. Fa'tasimi, maka berpegang teguhlah atau peganglah dengan kuat ilmu tersebut. Di sini pembahasan syarah dari pembahasan bait syair ke-24 ini itu tertera di halaman ke-42 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami menjelaskan kepada kita terkait dua hal yang akan hilang
dari seorang yang berilmu, yaitu kekhawatiran berlebihan dan kebodohan berkepanjangan. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya sedikit tentang dua perkara ini, tentang rasa takut, khawatir, dan juga rasa sedih berkepanjangan. Dan dimaklumi, setiap manusia itu akan ditimpa dengan yang namanya fitnah. Rasa takut itu ujian yang Allah ujikan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan rasa takut. Itu ujian dari Allah. Setiap kita akan ditimpa dengan rasa itu. Tetapi seorang hamba itu tidak boleh untuk berkepanjangan rasa takutnya, berketerusan tanpa ada henti kekhawatirannya itu. Harus dibarengi dengan ketentuan apa yang telah Allah tetapkan. Harus dia sadari dengan ilmu agama yang dia miliki, maka itu menjadikan kekhawatiran, ketakutan itu akan hilang. Demikian pula rasa sedih. Semua manusia yang Allah cipta itu pasti akan merasakan kesedihan. Karena tidak ada orang yang bahagia terus-menerus, dan tidak ada orang yang sedih terus-menerus. Maka ketika seorang ditimpa dengan bahagia, maka dia bersyukur dengan kebahagiaan itu. Namun sebaliknya, jika ditimpa dengan kesedihan, sabar. Jangan berkepanjangan kesedihannya. Oke, disebutkan oleh seorang ulama, Ikrimah rahimahullah. Beliau mengatakan, laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan. Ini tambahan, kita belum masuk di pembahasan yang ada di buku. Ini penjelasan dari ulama. Laisa ahad, tidak ada seorang pun makhluk yang Allah cipta di muka bumi ini kecuali pasti dia bahagia dan sedih. Ya. Kadang bahagia, kadang sedih. Walakin, akan tetapi, ij'alul farha syukran. Jadikanlah rasa bahagia itu untuk seorang itu bisa bersyukur. Wal hazan sabar. Adapun rasa sedih, dia bersabar dengan hal tersebut. Karena memang Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah persilih gantikan terhadap manusia. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Karena Allah lah yang membuat kita tertawa, Allah yang membuat kita menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, dialah yang membuat seorang itu tertawa dan membuat seorang itu menangis. Ini sesuatu yang mesti kita ketahui. Nah, ini ada doa dari Nabi yang perlu kita hafalkan, dan jika sudah hafal, sering-sering dibaca. Meminta perlindungan dari beberapa perkara, di antaranya rasa takut yang berlebihan. Demikian pula minta perlindungan dari rasa sedih yang tiada henti. Ini diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi, dari gundah gulana, kekacauan berpikir, sangkaan yang tidak karu-karuan, pikiran yang tidak jelas. Bahasa orang zaman sekarang, kegalauan, gundah gulana. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, lindungilah aku dari al-hammi, kegundah gulanaan. Wal hazan, lindungilah aku dari rasa sedih. Demikian pula terkait dengan doa yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kita terkait dengan rasa takut, ya, sifat pengecut, kekhawatiran yang berlebihan, takut, pengecut. Rasulullah ajarkan doa yang khusus.
Allahumma inni a'udzubika minal jubuni wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat jubun, pengecut, takut, wal kasal, dan rasa malas. Di dalam doa lain Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, lindungilah aku dari terlilit hutang dan direndahkan oleh orang lain. Ini doa-doa yang tidak akan diketahui oleh seseorang kecuali harus mempelajari agama dengan ilmu. Coba bayangkan jamaah, kita tidak mengenal agama. Ketika sedih, tidak ada filter yang akan membersihkan rasa sedih itu. Tidak akan ada suatu kabar kegembiraan terhadap orang-orang yang Allah berikan ujian. Sehingga sedihnya itu berkepanjangan. Rasa sedih itu berketerusan. Kenapa? Ketika ditimpa dengan ujian, dia tidak mampu untuk menghilangkan dan mengingat apa janji Allah terhadap orang-orang yang bersabar terhadap ujian. Contoh misalnya rasa sedih. Ada orang yang Allah panggil, orang yang paling dia cinta. Misalnya suami, istrinya, atau anak, orang tuanya. Allah panggil segera. Lebih dahulu mendahului dirinya, kembali ke sisinya. Misalnya. Maka orang ini pun sedih. Kesedihan itu sudah kita katakan, itu sifat tabi'iyah. Sifat tabiat manusia. Semua manusia pasti sedih. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika meninggal pamannya Abu Talib padahal kafir, Rasulullah sangat sedih sekali dengan hal tersebut. Ketika meninggal orang-orang yang dia cinta, Rasulullah sedih, menangis dengan hal tersebut. Itu wajar. Tetapi kita harus ingat akan janji Allah terhadap orang-orang yang bersabar, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta syaukati yushakuha illa kuffira bihi min sayyiatihi. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa dengan ujian seperti rasa capek, rasa sakit, rasa letih, rasa sedih. Sampai rasa sedih kata Nabi. Bahkan duri yang menusuk kaki seorang hamba itu, kecuali pasti Allah akan hapuskan dosa dia disebabkan kesabaran dia menghadapi ujian itu. Jadi sabar dia. Ya. Wa idza butuliya sabara. Kalau dia diuji, sabar dia. Wa idza u'tiya syakara. Kalau dikasih nikmat, syukur. Demikian pula rasa takut. Takut dengan makhluk yang gaib. Takut dengan mara bahaya. Kekhawatiran dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kecuali atas izin Allah misalnya. Takut pergi ke sini. Takut pergi ke situ. Takut tinggal di sini. Takut tinggal di situ. Takut tidak mendapatkan ini. Takut tidak mendapatkan itu. Ini kan kekhawatiran. Dari mana ini semua? Dari syaitan. Rasa takut itu juga sifat tabi'i. Sifat tabiat. Tapi jika kita telah memberikan rasa takut berlebihan itu kepada selain Allah, ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya, takut pergi ke tempat itu. Padahal dia harus ke situ, tapi takut. Ya, kekhawatiran tidak jelas yang dibisikkan oleh syaitan. Kalau diperturutkan, dia akan menjadi orang yang bisa terjatuh dalam kesyirikan puncaknya ini. Bahkan bisa mengeluarkan dia dari agama Islam disebabkan kesyirikan dari keyakinan dia. Bahwasanya ada makhluk-makhluk yang bisa memberikan bahaya tanpa izin Allah. Ini bahaya. Bisa jatuh syirik nanti. Maka orang-orang yang berilmu, dia pasti ingat. Ya, bahwasanya Allah tidak akan membahayakan seseorang kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Makhluk-makhluk dari musuh-musuh Allah itu tidak bisa ngasih kita bahaya. Syaitan, jin, dukun-dukun, santet, guna-guna, itu tidak bisa mengganggu seorang muslim kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat bahaya kepada seorang hamba dari siapapun itu. Manusia, jin, makhluk-makhluk yang merupakan musuh Allah, kecuali semua itu atas izin Allah. Allah izinkan baru terjadi.
Kalau tidak, tidak terjadi. Maka mereka ingat, semua itu atas izin Allah. Apa yang terjadi, itu atas izin Allah. Nah ini kita akan baca dari penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar di halaman ke-42, ya, dari ucapan beliau terkait dengan syarah kalimat wal khawfu bil jahli wal huznu tawilu bihi. Adapun rasa kekhawatiran, kata Syekh, rasa ketakutan itu adalah buah dari kebodohan. Wal huznu tawil, demikian pula kesedihan yang berkelanjutan, berkepanjangan. Ini juga buah hasil dari kebodohan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ay yahsulul khawf wal huznu bisababil jahli. Seseorang itu akan menjadi, yahsulu itu artinya menjadi, seorang itu akan menjadi khawatir berlebihan, takut, sedih, tidak karu-karuan. Itu gara-gara kebodohan, kata Syekh. Famimma yuthmiruhul jahlu fil jahili wa mimma yatarattabu ala wujudil jahli fil insani wal khawfu wal hazanut tawil wal huznut tawil. Kata Syekh di sini hafizahullah, dan di antara yuthmiruhu, buah hasil dari kejahilan itu, ada di antaranya yang nampak ala wujudil jahli, karena adanya kebodohan. Ini yang pertama. Fil insan, pada manusia, al khawfu wal huznut tawil. Jadi di antara buah kebodohan itu, ada yang dampaknya itu bisa menjadikan seorang itu takut dan sedih berkepanjangan. Wal khawfu wal huznu idza jatama'a fi dzikri fa innal huzna yata'allaqu bima fata wal khawfa yata'allaqu bima huwa at. Kata beliau, wal khawfu, adapun kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, wal huznu, dan kesedihan yang berkesinambungan, yang terus-menerus, sedih dan takut, idza jatama'a fi dzikri, jika terkumpul dalam satu kalimat, jika ada dalam satu kalimat ini, dua pembahasan ini, al-khawf wal huzn, jika dia terkumpul dalam satu kalimat, satu pembahasan, fa innal huzna yata'allaqu bima huwa fat, maka kesedihan di situ dia bermakna sesuatu yang tidak terwujud atau sesuatu yang telah berlalu. Sedih dengan sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang tidak bisa terwujud, sesuatu yang tidak bisa terjadi. Ya, ini yata'allaqu bima fat, yaitu sesuatu yang telah berlalu. Sedih dengan sesuatu yang telah berlalu. Ya, Allah berikan ujian, kemudian telah berlalu ujian tersebut. Sedihnya masih berkesinambungan. Wal khawfa yata'allaqu bima huwa at. Sementara rasa takut itu bermakna sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan datang. Ini makna rasa takut. Takut dengan apa yang akan datang. Takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, tapi khawatir, takut. Takut masa depan. Kalau anak-anak zaman sekarang, itu was-was dari syaitan. Karena nggak punya ilmu. Ada yang bertanya, saya khawatir dengan masa depan saya. Saya khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi. Itu karena nggak punya ilmu. Buah dari kebodohan, kejahilan. Anak-anak muda khawatir menikah. Kenapa? Karena dibisikkan oleh syaitan dari kerancauan berpikir, sehingga dia khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi ini. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan datang dari masa depannya, khawatir, dihantui dengan itu. Fasahibul jahli fi ahzani da'imah ala ma madha. Maka orang yang jahil, orang yang tidak mengerti ilmu agama, maka pasti dia akan terus merasakan sedih
terhadap apa yang telah terjadi pada dirinya. Diberikan ujian, terus sedih dengan itu. Terus dia pikirkan. Terus menghantui dia. Nah ini buah kebodohan. Dia tidak paham tentang apa yang Allah SWT tentukan untuk dirinya. Kenapa ini? Li'annaha ayyam wasanun mutarakimah fil jahli wat dalal. Karena sesungguhnya hari-hari, tahun demi tahun mutarakimah itu bertumpuk-tumpuk fil jahli wat dalal, di dalam kebodohan dan kesesatan. Karena memang hari-hari yang dia lalui tahun demi tahun bertumpuk, dia jalankan hidupnya di atas ketidaktahuan tentang ilmu dan kesesatan. Rusaknya pola pikir. Ya. Nanti kalau kamu menikah, mau ngasih makan apa untuk istri? Nanti kalau punya anak, mau memberikan makan apa untuk anak? Nanti kalau anak besar, mau cari biaya di mana untuk pendidikan anak-anak? Akhirnya sampai tua tidak nikah-nikah. Akhirnya terus berada di atas kesesatan pemahaman ini, maka terus melakukan keharaman. Menyalurkan syahwat pada sesuatu yang haram. Ini dari bentuk buah kejahilan. Tapi kalau dia berilmu, dia akan paham. Burung saja yang tidak berakal dan tidak sholat, tidak melakukan ibadah secara sempurna seperti manusia, Allah jamin rezekinya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kata Nabi, andai kata kalian itu tawakal, ini ilmu ini. Ilmu dikasih Nabi. Coba kalian betul-betul tawakal di hati kalian, kata Nabi, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal sebenar-benarnya. Tanamkan di hati, sandarkan urusan kita kepada Allah. Pasti kata Nabi, la razaqakum kama yarzuqut thair. Pasti kalian akan dikasih rizki seperti burung diberi rizki. Ya, ini para ulama mengatakan burung saja yang tidak berakal, Allah jamin rizkinya. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Subuh pagi dia pergi cari makan, sore pulang kenyang. Itu burung. Apalagi kita manusia yang ibadah kita lebih sempurna, kesempurnaan akal yang Allah berikan untuk kita sehingga kita maksimal dalam ibadah, kekuatan, kecerdasan pola pikir, pemahaman yang sempurna, dan kekuatan-kekuatan nikmat yang lain. Maka seorang yang jahil pasti dia terus-menerus di atas itu. Khawatir, takut, ya, sedih dengan sesuatu yang telah terjadi. Kenapa? Hari-harinya bertumpuk di atas ketidaktahuan tentang ilmu dan kesesatan dalam berpikir. Wa huwa kadzalika fi khaufin mimma huwa at. Dan demikianlah kata beliau dalam rasa kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Ini juga ada kekhawatiran untuk apa yang akan datang. Sedih dengan apa yang telah berlalu dan khawatir dengan apa yang akan datang. Nah, ini sesuatu yang akan ada buah hasil dari ketidaktahuan. Maka kita buang semua itu. Kata Syekh, wa hadza muntafiyani an ulil ilmi. Dua sifat yang buruk ini akan muntafian. Muntafian artinya hilang, akan tercampak, akan tersingkirkan. Dari siapa? Ulil ilmi, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu itu bukan tidak pernah sedih. Mereka juga sedih, tapi sedihnya ada batasnya. Apalagi kalau itu adalah kesedihan yang memang masyru', kesedihan yang disyariatkan. Seperti menangisi dosa-dosa, meratapi kesalahan-kesalahan. Ini masyru'. Justru diperintahkan oleh Nabi, wabki ala khati'atik, perbanyak menangisi dosa, kata Nabi. Itu kesedihan yang masyru', tidak masalah. Ini yang dimaksudkan di sini adalah kesedihan yang ghairu masyru', kesedihan yang betul-betul tidak disyariatkan. Kesedihan yang seorang itu tidak pantas untuk sedih. Tidak mendapatkan nikmat. Orang-orang mendapatkan nikmat dengan usahanya. Kita sudah berusaha tidak mendapatkan nikmat. Usaha kita gagal. Sedih berkesinambungan dengan itu.
Nah, ini menunjukkan tidak adanya ilmu. Yadullu lidzalika nusus. Yang menunjukkan tentang hal tersebut dalil yang sangat banyak. Coba lihat. Allah menghilangkan rasa kekhawatiran, takut yang berlebihan, sedih yang berkepanjangan dari hati orang-orang yang berilmu. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak, kata Syekh. Minha qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah. Qul nahbitu minha jami'an. Ini dalam lahum yahzanun. Allah katakan apa? Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan ihbitu, keluar kalian. Minha, dari surga ini, jadinya, dan iblis laknatullah alaih. Karena iblis berhasil membuat Nabi Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa, pelanggaran yang Allah larang terhadap mereka. Allah usir semuanya. Ihbitu, keluar kalian. Minha, dari surga itu, jami'an, semuanya. Keluar kalian. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kata Allah. Jika benar-benar datang dariku petunjuk, jika benar-benar petunjuk itu datang dariku, kata Allah, faman tabi'a hudai, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah memiliki rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Tidak punya rasa takut maksudnya apa? Tidak punya rasa takut terhadap apa yang akan datang, maju, tidak khawatir. Orang-orang beriman, apa jalan dia, rencana dia, kalau baik ditinjau dengan syariat, jalan, tidak pernah takut. Walahum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih, tidak sedih dengan apa yang telah berlalu. Apa yang Allah takdirkan sudahlah, itu sudah ketetapan. Terima, sabar terhadap ujian. Selesai perkara. Tidak sedih berkepanjangan, takut dengan apa yang akan datang, sedih dengan apa yang sudah terjadi. Kami belum dapat ini, belum dapat itu, usaha kami sia-sia, sedih berkepanjangan. Tidak. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, ilmu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan sedih dan tidak akan punya rasa takut. Ya, tidak punya rasa takut. Jadi dicatat ini penafsirannya, tidak punya rasa takut, kata para ulama, tidak takut dengan apa yang akan datang, enggak khawatir, jalan saja. Oh, kamu jangan mempelajari ilmu agama, nanti kamu bangkrut, nanti kamu sial, jalan, enggak takut dengan itu. Oh, kamu jangan menikah di usia muda, nanti kamu akan sial, jangan takut, jalan. Ya, karena yang menentukan itu Allah, bukan ucapan manusia. Apalagi kalau sekedar ketakutan-ketakutan dari ucapan manusia yang tidak bersumber. Ya, oh kamu jangan jual garam malam-malam, nanti sial. Ya, jalan, tidak punya rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih dengan apa yang telah berlalu untuk diri mereka. Kata Syekh, wa hadhil ayah sharihah, ayat ini betul-betul sangat jelas. Fil makna alladhi qarrarahu rahimahullah, untuk menjelaskan makna yang ditekankan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Ini dalil yang pertama. Wa mimma huwa mustamilun ala taqriri hadzal makna aidan qauluhu ta'ala. Dan juga di antara dalil-dalil mustamil yang mencakup ala takriri hadzal makna, untuk penguatan dari makna yang diinginkan, yaitu bahwasanya orang yang mereka mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Nabi, mereka berilmu, dua sifat, rasa takut berlebihan, sedih berkepanjangan, itu akan hilang. Dalil di ayat lain, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 112. Allah berfirman, bala man aslama wajhahu ilallah, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu ilallah. Bala, benar kata Allah.
Man aslama wajhahu ilallah. Siapa saja yang aslama. Aslama muslim. Muslim artinya tunduk, menerima. Barang siapa yang pasrah, tunduk, menerima. Wajhahu. Dia serahkan wajahnya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dia serahkan semua perbuatannya untuk Allah Azza wa Jal. Ini kata para ulama maksudnya ikhlas. Barang siapa yang ikhlas, tunduk kepada Allah, ikut syariat Allah, wa huwa muhsin. Dan dia adalah orang yang muhsin. Kata para ulama, muhsin maksudnya dia ikut ajaran Nabi. Siapa yang beramal ikhlas karena Allah, siapa yang muhsin, ngikuti petunjuk Nabi, apa janji Allah? Falahu ajruhu inda rabbihi, maka mereka akan memperoleh pahala dari Rabbnya. Siapa yang ikhlas, belajar agama Allah, ikut perintah Allah, tunduk. Yang kedua, siapa yang ikut ajaran Nabi di atas ilmu, maka pasti mereka akan memperoleh pahala dari Rabbnya. Wala khaufun, Allah tancapkan di hati mereka tidak punya rasa takut. Maka orang berilmu itu di hati mereka nggak punya rasa takut, jalan. Ya, tidak punya rasa takut terhadap apa yang akan datang. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih dengan apa yang sudah berlalu. Sehingga ditancapkan memang di hati kita tuh nggak punya takut, nggak punya sedih. Nggak gentar. Ya. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan juga, antara sifat orang-orang beriman itu, la yakhafun laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Mereka sudah tahu konsekuensi mempelajari agama Allah itu berat. Kita belajar agama Allah, ya, jangan anggap syaitan, musuh-musuh Allah itu diam dan ridha dengan perbuatan kita. Tidak. Semakin kuat seorang belajar agama dan berpegang teguh di atas agama Allah, semakin kuat dan besar gangguan syaitan terhadap dirinya. Ya, jangan merasa aman. Kenapa? Karena syaitan tidak suka dengan itu. Musuh-musuh Allah, ya, jin-jin kafir tidak akan suka. Makanya orang yang berilmu itu, ya, merasakan gangguan-gangguan, diganggu syaitan, itu biasa. Kenapa? Karena mereka dibenci oleh musuh-musuh Allah ini. Apalagi semakin taat orang, semakin rajin sholat, semakin berat gangguannya, semakin banyak perlalaian-perlalaian. Waspada di situ. Ya, waspada tentang hal tersebut. Wa qauluhu ta'ala. Demikian pula firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini surah Al-An'am, tidaklah kami mengutus para rasul al-mursalin yakni para utusan, maksudnya para rasul. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali mubasysyirin. Mereka akan memberikan kabar gembira, wa mundirin, dan memberikan peringatan. Faman amana, barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan memperbaiki diri. Beriman, tunduk taat terhadap aturan Allah. Wa aslaha, memperbaiki diri. Siapa yang beriman, memperbaiki diri dengan belajar agama, kata Allah. Fala khaufun, pasti mereka tidak punya rasa takut dengan apa yang akan datang. Walahum yahzanun, mereka tidak akan sedih dengan apa yang telah berlalu. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, sangat banyak ayat-ayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tatanazzal thumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berucap, apa ucapan mereka? Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kata mereka. Tsumma istaqamu. Setelah itu mereka istiqamah. Bukan cuma lisan, tapi keyakinan di hati. Rabb kami Allah, istiqamah. Apa kata Allah kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika orang ini sakaratul maut, maka orang ini akan didatangi oleh malaikat-malaikat Allah, dan malaikat ini berkata, alla takhafu wa la tahzanu.
Janganlah kalian sedih, janganlah kalian khawatir terhadap apa yang akan datang. Kenapa? Karena orang yang beriman dan orang yang istiqamah di atas agama Allah, jangan khawatir, karena pasti kematian itu adalah kebaikan untuk mereka. La takhafu, mereka enggak khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka enggak sedih. Maksudnya apa? Orang yang mau mati itu, kalau dia beriman, istiqamah di atas agama Allah, sakaratul maut datang malaikat. Malaikat kasih kabar gembira. La takhafu, kalian enggak usah takut. Enggak usah takut dengan yang akan datang. Maksudnya setelah ini pasti nikmat. Walahum yahzanun, dan jangan sedih dengan apa yang telah berlalu. Keluarga yang kalian tinggalkan, enggak usah sedih. Kenapa? Karena pasti akan bersama kembali di hari kemudian. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surah Al-Ahqaf, agak mirip ayatnya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun 'alaihim, maka tidak akan ada rasa khawatir di hati mereka. Mereka tidak akan memiliki rasa takut terhadap apa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan sedih. Jadi ini janji Allah untuk orang-orang yang berilmu. Ini ma'asyiral muslimin azzakum. Pertanyaannya, kalau ada orang zaman sekarang yang sudah belajar agama banyak, tapi suka sedih berkepanjangan pada sesuatu yang tidak jelas, ya, sedih dengan apa yang telah berlalu terhadap dirinya, tidak ada manfaatnya, berkepanjangan, tidak karu-karuan, punya rasa kekhawatiran yang terus-menerus pada sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dia khawatir, maka menunjukkan bahwasanya dia belum berjalan di atas petunjuk yang sebenarnya dari Allah dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Butuh belajar tentang perkara-perkara yang menguatkan hatinya tentang perkara tersebut. Kemudian terakhir kata Syekh, fa'tasimi, berpegang teguhlah, maksudnya peganglah ilmu tersebut. Ai i'tasim bil ilmi wastamsik bihi wa hafid alaihi. Yaitu maksudnya apa? Peganglah dengan erat ilmu tersebut. Genggam ilmu itu. Wa hafid alaihi, dan jagalah ilmu itu. Kita disuruh berpegang teguh dengan ilmu. Disuruh menggenggam ilmu. Disuruh menjaga ilmu. Telah berlalu kepada kita bagaimana semangatnya Imam Syafi'i untuk belajar ilmu agama, tetapi dinasihatkan oleh gurunya Imam Malik, wahai Syafi'i, innamal ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka jangan engkau padamkan cahaya yang Allah tancapkan di hatimu dengan apa? Maksiat. Dengan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu akan mematikan ilmu di dalam jiwa. Kalau dia penghafal, hilang hafalannya. Kalau dia seorang yang berilmu, kacau pemikirannya, hilang pemikiran ilmunya. Hilang ilmu dari dirinya. Allah cabut nikmat ilmu dari, jaga ilmu itu. Bagaimana jaganya? Rutinkan datang majelis ilmu. Bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang mereka menjadi pelajar thalibul ilmi, bahkan sekelas ustadz sekalipun terus belajar. Ya, karena ilmu itu mesti dijaga. Dan cara menjaga ilmu itu dengan dipelajari, dimurajaah, diulang-ulangi, ditulis, dan hal-hal yang lain. Taslam min maghabbatil jahli wa su'i aqibatihi. Maka jika engkau berpegang teguh, engkau genggam ilmu itu, engkau jaga, maka Syekh mengatakan taslam, engkau akan selamat min maghabbatil jahli, dari bahaya kejahilan. Engkau akan selamat dari bahaya kejahilan. Wasu aqibatihi, dan engkau akan selamat dari keburukan akibat menelantarkan ilmu. Yang sudah dijelaskan ya, dari keburukan akibat menelantarkan ilmu agama. Jelas sekali dalilnya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ilmu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qal,
Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kamu bangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyira. Dulu kami melihat. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah. Dulu ketika di dunia kalian pura-pura lupa dari ilmu. Ada majelis ilmu, kalian tidak hadir. Ada penyampaian tentang ilmu, kalian tidak belajar. Maka pada hari ini aku pun lupa terhadap kalian. Maka Syekh menasihatkan, tadfar bithamaratil ilmi wa husni natijatihi. Wa husni natijatihi. Kata beliau, tadfar bithamaratil ilmi. Engkau akan beruntung dengan hasil ilmu yang engkau pelajari. Wa husni natijatihi. Dan engkau akan mendapatkan hasil dari ilmu tersebut. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah, ya, pembahasan terkait dengan rasa kekhawatiran, takut yang berlebihan dan kesedihan yang berkepanjangan. Itu adalah buah hasil dari tidak adanya ilmu dari jiwa seseorang hamba. Wallahu alam. Ini yang dapat kita baca di pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di bait syair ke-25 terkait dengan ilmu itu adalah warisan para nabi. Ilmu warisan para nabi. Insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Semoga jelas dan semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.